Dua. Kalau pengkhianat negeri harus. Kalau pengkhianat negeri harus. Kalau yang melakukan tindakan intoleransi adalah pengkhianat. Apalagi ASN. Uang kita yang menggaji dia. Tidak ada tawar-menawar. Pecat. Kalau tidak dipecat, kami turun lebih banyak. Kemarin ada yang menyampaikan ke saya untuk kurangi masa. Saya ikuti. Kita kurangi saat ini. Tetapi kalau tidak dipecat, kita lebih ramai lagi. Semangatnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Polisi, Bapak TNI, Bapak Praja, sahabat-sahabat kami. Kehadiran kami adalah bagian dari Kota Bekasi, bagian dari negeri ini. Bagaimana Kota Bekasi bisa terwujud kota yang damai, kota yang toleransi. Kami tidak ingin ada praktek-praktek intoleransi. Kami sangat sayangkan ada seorang pejabat Kota Bekasi. Ini tidak tanggung-tanggung, pejabat Kota Bekasi. Kemana wajahnya Kota Bekasi? Pelakunya pejabat eselon 3, seorang kabin. Saya harap pemerintahan Kota Bekasi tegas. Tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi ASN yang melakukan tindak-tindakan rasis, intoleransi. Dia lupa puluhan tahun dia makan uang rakyat. Saya lihat rumahnya mewah, saya lihat mobilnya mewah. Itu uang rakyat, tolong periksa. Dari mana dia bisa beli mobil Fortuner? Dari mana dia bisa bangun rumah mewah? Itu diperiksa, tolong. Tolong diperiksa. Saya akan teriakan ini sampai ke Mendagri. Saya akan sampaikan kepada Mendagri. Ada oknum ASN. Saya tidak tahu Kota Bekasi melakukan pembinaan atau tidak. Apakah Kota Bekasi melakukan pembinaan kepada pegawai-pegawainya? Saya harap Kota Bekasi melakukan pembinaan, namun ada yang bandel, ada yang pengkhianat. Nah, itu dia pengkhianat. Jadi kalau pengkhianat negeri harus dipecat. Tidak ada ruang. Bapak-bapak polisi, tolong diperiksa itu nanti beliau. Ya, itu resiko bagi seorang aparatur negara yang melakukan tindakan intoleransi. Resikonya besar. Resikonya besar karena dia hidup besar dan mengasih makan keluarganya dari uang rakyat, dari pajak kawan-kawan sekalian yang menghidupin dia. Tapi kenapa dia harus larang ada orang yang mau berdoa dan beribadah? Terkait masalah perizinan dan sebagainya, saya rasa itu bukan urusan dia. Betul tidak? Betul tidak? Tidak ada urusannya dia di situ. Jadi buat kawan-kawan semua, kita sudah dapat informasi perwakilan kita diterima 10, tapi yang akan kita minta sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Poin-poinnya adalah ada jaminan dari pemerintah Kota Bekasi terkait warga negara yang melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu harus punya jaminan. Tidak ada larangan bagi masyarakat dimanapun untuk melakukan berdoa, untuk memuliakan Tuhannya. Kita ingin Bekasi ini bersih dari orang-orang yang intoleran. Tolong pemerintah Kota Bekasi dilakukan pemeriksaan kepada seluruh ASN Kota Bekasi yang memang tersangkut paut, yang memang memiliki ikatan kepada kaum intoleran, kaum radikalisme. Kota Bekasi harus bersih, semangat ya. Dan tuntutan kita terakhir adalah pelaku ASN eselon 3 kabin pariwisata harus dipecat. Kalau tidak dipecat, kita akan turun lebih banyak dan kita jadikan ini isu nasional. Semangat. Terima kasih. Jua-jua. Ya, sedikit yang perlu saya sampaikan. Kita tetap pada tuntutan kita. Semangat ya. Kita tidak mengerti proses. Yang
Yang kita mengerti adalah ada keputusan yang pasti. Proses itu urusan bapak-bapak sekalian, bukan urusan kita proses. Yang kita tahu adalah hasil. Apa hasilnya? Dipecat. Nah, buat kawan-kawan sekalian, tadi saya sudah sampaikan. Yang dipecat siapa? Ya, tadi saya sudah sampaikan langsung kepada Bapak PJ Wali Kota kita yang terhormat. Tidak ada tempat pengkhianat di Kota Bekasi. Pengkhianat tidak boleh dipelihara. Kalau wali kota masih memelihara pengkhianat, berarti wali kota jauh lebih pengkhianat. Tadi itu saya sampaikan. Saya sudah sampaikan, kalau tidak ada kepastiannya, minggu depan kita kembali dengan lebih banyak. Siap ya? Tetapi saya perlu sampaikan kabar baiknya. Tadi Pak PJ dengan beberapa perangkat sudah mengadakan konsolidasi dan rapat. Mereka sudah memutuskan beberapa poin. Poin pertama yang paling penting saya tangkap adalah pemerintah Kota Bekasi akan lebih intensif dan akan lebih bekerja keras untuk tidak ada tindakan-tindakan intoleransi di Kota Bekasi. Mereka menyampaikan ini akan mereka garansi. Kita sebagai organisasi masyarakat tentunya tugasnya adalah sosial kontrol. Kita tidak mau ini hanya sekedar omong-omong, hanya menenangkan hati, kita bubar, selanjutnya tidak ada tindakan-tindakan terkait praktek-praktek intoleran. Berikutnya, pemerintahan Kota Bekasi dengan mekanismenya dan dengan beberapa proses yang mereka akan lakukan akan membuat tindakan kepada Ibu Asri. Ibu Asri. Ya, tadi saya sudah sampaikan, kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat. Itu yang kita minta. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Karena beliau ini aparatur negara senior, yang sudah sangat senior, yang seharusnya paham mengenai aturan perundang-undangan pegawai negeri, ya kan? Jadi itu tuntutan kita. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi. Saya sebagai ketua umum berjanji akan saya jadikan isu nasional. Saya akan minta seluruh pemuda Batak Bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan ini. Jangan sampai Kota Bekasi dianggap memelihara pengkhianat. Berikan sanksi yang tegas kepada pengkhianat. Jadi beliau itu pengkhianat, sepakat ya? Nah, jadi buat kawan-kawan sekalian, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota, ya, di mana kawan-kawan sudah rela meluangkan waktunya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan anaknya untuk datang kemari untuk mewakili masyarakat Kota Bekasi untuk menyuarakan Kota Bekasi harus menjadi kota toleransi terhebat di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Jadi buat Bapak Polisi, Bapak TNI, Satpol PP, terima kasih. Hormat saya sebagai Ketua Umum kepada Bapak-Bapak sekalian, kami ini warga kalian. Kami terkadang terluap emosi dengan ada kejadian-kejadian yang menyakiti, melukai warga Bapak juga. Jadi kami ini tidak usah dikhawatirkan, Pak. Kami ini tidak usah ditakutin, Pak. Kami akan tertib jika bapak-bapak sekalian memperlakukan kami dengan baik. Tetapi dari awal sampai dengan saat ini kami melihat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian memperlakukan kami dan menerima kami dengan baik. Tentu hal ini harus kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, pemuda Batak Bersatu, NKRI, Horas, jua-jua, jua-jua, merdeka, merdeka, merdeka. Jadi Bapak PJ yang terhormat, kami sangat menyayangkan kejadian kemarin. Kami sangat merasa tersakiti, Pak. Kenapa? Karena kami anggap beliau itu adalah aparatur negara yang seharusnya memberikan contoh teladan kepada seluruh masyarakat, bukan menjadi contoh yang tidak baik
Ya, kalaupun mungkin beliau terganggu dengan berisik dan sebagainya, ada kata kalimat yang lebih humanis yang bisa disampaikan kepada jemaat atau orang-orang yang sedang melakukan doa. Jadi kami dalam kesempatan ini Pak, tuntutan kami tidak banyak. Pertama, ada jaminan bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi terkait toleransi harus berdiri tegak di Kota Bekasi. Berikutnya, kami juga meminta tidak ada ruang bagi aparatur negara khususnya di Kota Bekasi untuk ada bersama-sama dengan bapak-bapak sekalian kalau ini orang melakukan tindakan-tindakan intoleran dan rasis, Pak. Ini demi nama baik dan marwah pemerintah Kota Bekasi. Tuntutan terakhir yang kami minta, yang bersangkutan harus dibaca, Pak, untuk mengembalikan wajah pemerintah Kota Bekasi, dan pemecatannya harus dilakukan secara terbuka agar publik, agar masyarakat juga bisa lihat bahwasanya pemerintah Kota Bekasi tidak ada toleransi terkait praktik-praktik intoleran, apalagi yang dilakukan oleh oknum ASN. Dan yang melakukan oknum ASN, Pak, yang kami sayangkan ini oknum ASN. Jadi ini yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kami menunggu kabar baiknya, Pak. Beliau dipecat. Saya pastikan jika tidak ada kabar itu, tentu kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih besar, Pak. Saya bukan mengancam, mohon maaf, tapi ini adalah permintaan. Ya, bukan hanya permintaan PBB. Bapak bisa lihat mungkin di medsos. Saya pantau media sosial pemerintah Kota Bekasi diserang habis-habisan, Pak, sama netizen, Pak. Ya, diserang habis-habisan. Ya, saya tidak mau Pak Wali Kota yang memimpin pemerintahan saat ini dianggap tidak tegas, Pak. Kami juga tidak mau, karena Bapak adalah pimpinan kami. Saya warga Kota Bekasi, Pak. KTP saya di Bintara, Pak. Jadi saya warga Bapak. Jadi kami tidak mau pemimpin kami di sini, wali kota kami di sini itu menjadi bulan-bulanan netizen, karena ada tinggal laku oknum. Jadi sekali lagi kami tegaskan oknum tersebut harus dibaca, Pak. Dan dalam kesempatan ini juga ada FKUB, Bapak FKUB. Ayo Pak, kami juga dilibatkan dalam menjaga ketenangan dan toleransi di Kota Bekasi. Kami siap, Pak, dan ada tempat. Dan tanpa diperintah juga kami sudah melaksanakan itu, Pak. Setiap ada sholat Id kami hadir untuk mengamankan. Setiap ada acara-acara besar keagamaan kami hadir, Pak. Kami boleh dilibatkan, Pak. Ya, kami harap juga FKUB harus berada di tengah-tengah, harus berada di semua golongan, Pak. Harus berada di semua agama. Tidak boleh ke kiri ke kanan, karena yang ini disakiti sedikit tutup mata, yang di sini agak disitu sedikit lantang mau bicara, Pak. Jadi terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami menunggu kebijaksanaan dari Pak Wali Kota terkait poin-poin yang kami mintakan tadi. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama melihat, menyaksikan, menonton video yang baru saja kita lihat sama-sama? Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Nah, itu akibatnya Bapak Ibu daripada Ibu Mas Riwati, seorang ASN intoleran yang melakukan hal yang tak terduga. Padahal beliau itu orang yang terpandang, Bapak Ibu, ya, punya kedudukan di pemerintah. Ya, punya kedudukan di pemerintah tetapi bisa berperilaku seperti itu. Tidak toleransi. Orang beribadah dia mencak-mencak. Orang beribadah di rumah dia yang kepanasan. Orang berdoa di rumah dia yang ngamuk-ngamuk. Nah, itu kenapa, saudara? Karena hatinya tidak benar. Ya, hatinya tidak benar, hidup penuh dengan tekanan mungkin, atau hatinya penuh dengan iri, ada sifat iri hati, ada sifat dengki. Mungkin juga dia punya kepahitan, kita juga tidak tahu, atau dia punya masalah sama keluarganya, atau dia punya masalah besar
dengan orang-orang di sekitarnya di kantor. Nah, jadi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga ketika melihat orang yang tidak dia senangi, khususnya orang yang tidak seiman seagama dengan dia, akhirnya mencak-mencak. Ada roh pemberontak dalam dirinya. Nah, ini karena orang hanya beragama tetapi tidak bertuhan. Orang yang hanya beragama tetapi tidak bertuhan ya seperti itu. Padahal itu orang yang terpandang, orang yang berpendidikan, punya kedudukan yang bagus, punya kedudukan yang hebat beliau di pemerintahan, tapi punya sifat seperti itu. Nah, kalau orang awam mungkin ya kita bisa maklumi, tapi ini adalah aparatur negara. Kok bisa punya sifat intoleran? Dan ini juga Bapak Ibu diakibatkan karena pemerintah tidak tegas terhadap oknum-oknum yang intoleran di bangsa dan negara ini. Sehingga tiap saat lahir orang-orang seperti ibu tersebut. Tiap saat. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sudah berkali-kali. Sudah tidak sanggup lagi kita hitung, saudara. Banyak sekali muncul makhluk-makhluk seperti itu. Muncul manusia-manusia seperti itu. Muncul ciptaan Tuhan seperti itu, saudaraku. Nah, karena dia hanya beragama tapi dia tidak bertuhan. Kalau dia bertuhan, dia kenali Tuhannya, dia tidak akan terpengaruh dengan agama lain. Dia tidak akan terpengaruh dengan iman kepercayaan orang lain. Dia tidak akan terpengaruh dengan ibadah orang lain. Tapi karena hanya beragama, dia tidak bertuhan. Nah, sehingga sifat-sifat agama itu akan tertransfer kepada dia. Tidak suka melihat ada agama orang lain di sekitarnya. Tidak suka melihat ada ibadah orang lain di sekitarnya. Tidak suka melihat ada orang yang membaca kitab suci lain di sekitarnya. Nah, ini dia, saudara. Nah, tapi kalau dia benar-benar bertuhan, dia akan tahu sifat Tuhan, Rahman dan Rahim. Nah, Tuhan mengajarkan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama. Nah, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukan kasihilah orang yang seagama, seakidah, seiman denganmu. Tapi kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi kalau orang beragama, hanya dia mengasihi orang yang seagama dengannya. Nah, makanya saya katakan ibu tersebut mungkin dia hanya beragama tapi dia tidak bertuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan tidak ada. Apalagi roh takut akan Tuhan. Lebih-lebih tidak ada, saudara. Ya. Maka sifat-sifat Tuhan pada orang itu tidak ada. Sifat kasih, sifat pengampunan, sifat sabar, itu tidak ada. Tapi bila dia dekat dengan Tuhan, sifat kasihnya Tuhan itu akan tertransfer kepada orang yang dekat dengan Tuhan. Sifat pengampunannya Tuhan akan tertransfer kepada orang yang dekat dengan Tuhan. Sifat sabarnya Tuhan akan tertransfer kepada orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah mengatakan, kasihilah orang yang seagama denganmu. Tuhan selalu mengatakan, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini. Makanya kalau kita kembali ke Alkitab selalu mengatakan, kamu mengenal mereka dari buahnya dan kamu dikenal dari buahnya. Ah, ini saudaraku. Ya, sebuah agama itu baik dikenal dari pengikutnya. Pengikut itu baik dikenal daripada ajaran daripada agama tersebut. Nah, kalau kita melihat orang yang beragama seperti perilaku ibu tersebut, ya kita bisa menyimpulkan sendiri apa yang terjadi, Bapak Ibu. Itu dikarenakan ketegasan daripada pemerintah tidak ada. Dan ditambah lagi ibu tersebut tidak kenal Tuhan dan ibu itu tidak pernah bertuhan. Hanya beragama. Hanya topeng agama. Maka kita bersyukur dengan adanya pemuda Batak Bersatu. Mereka melakukan gebrakan baru. Menuntut supaya orang-orang yang ingin mengacaukan bangsa dan negara ini diadili. Dipanggil. Ya, mudah-mudahan banyak organisasi-organisasi yang seperti ini.
bukan hanya organisasi yang mementingkan kepentingan pribadi, tetapi organisasi yang mau bersuara, mau berbicara, dan mau melakukan gerakan-gerakan apabila ada orang yang intoleran. Seperti Ibu Mas Riwati tersebut, saudaraku. Nah, ini Bapak Ibu, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada PBB, Pemuda Batak Bersatu. Kiranya Pemuda Batak Bersatu dipakai Tuhan secara luar biasa, memiliki kesehatian, memiliki hubungan yang baik antar tim, antar sama maupun dengan masyarakat luas. Ya. Dan kita berdoa supaya Pemuda Batak Bersatu diberkati oleh Tuhan. Diberikan roh takut akan Tuhan, diberikan hikmat, kebijaksanaan oleh Tuhan, sehingga boleh melakukan hal-hal yang kita harapkan sesuai dengan harapan masyarakat. Apabila ada orang yang intoleran, Pemuda Batak Bersatu cepat bergerak, mereka bersuara, menuntut, meminta kepada pemerintah supaya pemerintah menindak tegas terhadap oknum-oknum yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan dan peri sosial dan sebagainya, peri yang lain, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tugas kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ini adalah kita melihat ya, khususnya di bangsa dan negara ini, kita tidak perlu melihat negara lain. Muncul antikris itu di depan mata kita sudah semakin nyata. Ya, sudah semakin nyata antikris itu muncul di depan mata kita. Nah, mari kita pergunakan media sosial untuk bersaksi, memberitakan Injil, pergunakan media sosial untuk hal-hal yang baik, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang juru selamat. Kita ceritakan bagaimana kita mengalami Tuhan, bagaimana kita mengenal kebenaran, bagaimana hidup kita setelah kita tinggal dalam kebenaran, bagaimana hidup kita setelah kita mengenal dan tinggal dalam kebenaran, dan bagaimana hidup kita sebelum kita mengenal kebenaran. Kita ceritakan, saudara, agar hidup kita orang Kristen menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan selalu saya ingatkan bahwa kita harus benar-benar memposisikan diri kita berada di atas fondasi iman yang benar. Di luar Yesus Kristus tidak ada kebenaran, apalagi keselamatan. Tidak ada keselamatan yang pasti, kebenaran yang pasti, kebenaran yang hakiki, keselamatan yang hakiki kita dapatkan dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, dalam pribadi Yesus Kristus. Jangan gadaikan, jangan tinggalkan Yesus, saudaraku, demi apapun jangan tinggalkan Yesus. Ya, khususnya orang Batak, jangan sampai orang Batak jadi dale. Jangan. Apabila orang Batak jadi dale, saudaraku, maka orang itu tidak lagi mengenal kebenaran. Orang itu tidak lagi tahu kebenaran. Orang itu jadi penghujat. Banyak dale di media sosial jadi penghujat, saudaraku. Waktu dia masih berada dalam agama Kristen, dia tidak tahu tentang menghujat. Ya, tidak pernah dia menghujat agama lain. Tidak pernah dia menghujat kitab orang lain. Tidak pernah dia menghujat Tuhan orang agama lain. Tetapi begitu orang Batak sudah jadi dale, itu saya melihat sudah mulai menghujat, saudara. Di media sosial itu banyak dale-dale itu. Banyak sekali dale di media sosial. Di YouTube, di TikTok khususnya. Itu banyak sekali dale. Ya, banyak sekali dale. Jadi saya berharap jangan lagi ada orang Batak yang jadi dale. Siapapun, baik boru Batak, ya, marga apapun, boru apapun, jangan pernah jadi dale. Jangan meninggalkan Yesus. Saya benar-benar katakan, saya alami sendiri. Manuhaya suah siapa itu Yesus Kristus. Saya alami sendiri. Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Hanya di dalam Dia ada kebenaran. Saya Bapak Ibu benar-benar kasih tahu kepada saudara semuanya, khususnya saudara saya yang marga Batak, marga apapun saudara, boru Batak, boru apapun saudara. Hidup saya diubahkan, perilaku saya diubahkan. Setelah saya mengenal kebenaran, setelah saya mengenal Yesus. Saya benar-benar diubahkan. Hidup saya bukan hidup orang dunia lagi. Setiap saat saya selalu mencari tahu bagaimana saya bisa memberitakan kabar baik.
Setiap saat saya mencari tahu, mencari cara bagaimana saya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Bagaimana saya menjadi terang bagi orang-orang di sekitar saya. Bagaimana mereka bisa kenal kebenaran. Bagaimana mereka bisa kenal keselamatan. Ini harapan saya setiap saat setelah saya menjadi orang Kristen. Setelah saya menjadi pengikut Yesus. Setelah saya mengenal Yesus, Bapak Ibu. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Di antara orang-orang Aceh yang lain, saya salah satu orang Aceh yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemberita Injil. Saya salah satu orang Aceh yang dipilih oleh Tuhan menjadi berkat. Saya salah satu orang Aceh yang dipilih oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, saudaraku. Apalagi Bapak Ibu yang sudah lahir Kristen. Jangan pernah menyangkal dia. Jangan. Apapun kata dalil, ya, apapun kata si dalil tentang Yesus, bagaimanapun hinaan si dalil tentang Yesus, dia tetap Tuhan dan Juru Selamat. Tetap. Apapun kata teman-teman agama satu itu tentang Yesus Kristus, tentang Alkitab, kebenaran hanya ada dalam Alkitab. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Agama tidak menyelamatkan. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Dan saya tambahkan, Tuhan boleh banyak. Juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Tidak ada duanya. Jadi jangan ada lagi orang Batak yang tidak dalil. Orang Nias jangan ada lagi yang menyangkal Yesus. Orang Papua jangan ada lagi yang menyangkal Yesus. Di luar Yesus tidak selamat, masuk neraka. Binasa di luar Yesus. Ya, orang Ambon Maluku yang sudah percaya kepada Yesus, orang Manado yang sudah percaya kepada Yesus, jangan gadaikan imanmu demi perempuan, demi laki-laki, pacaran, demi istri, demi suami, jangan gadaikan. Demi pekerjaan apalagi, jangan gadaikan Yesus. Jangan. Pegang erat-erat firman Tuhan. Gigit firman Tuhan itu. Ya. Bergaul karib dengan firman. Akrab dengan firman. Nah, supaya hidup kita mencerminkan firman Tuhan. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan. Jadi buah-buah roh itu akan kelihatan kalau kita karib, erat, melekat, intim dengan Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang mensupport, yang membantu, yang mendoakan pelayanan yang saya lakukan kemarin di daerah Sumatera, mulai dari Lampung Selatan sampai ke Bandar Lampung sampai ke Palembang. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada saudara semuanya. Lewat doa saudara, banyak hal yang kita lakukan di daerah Sumatera kemarin. Dan puji Tuhan, ada yang bertobat dan ada seorang yang kembali kepada Tuhan. Dan bulan depan Bapak Ibu, bulan 10, bulan Oktober, saya berangkat ke Padang. Dan khususnya ke Pulau Mentawai. Pulau Mentawai daerah mana? Wilayah mana? Ini kita rahasiakan karena menyangkut beberapa hal. Karena Pulau Mentawai itu berada di daerah Sumatera Barat, Padang. Bapak Ibu bawa doa syafaat agar melalui pelayanan kita di Mentawai nantinya, benar-benar pelayanan yang kita harapkan, yang Tuhan harapkan. Banyak jiwa-jiwa mendengarkan kabar baik, banyak jiwa-jiwa dikuatkan. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Mereka yang sudah meninggalkan Yesus, lihat pelayanan kita nanti di Mentawai, mereka bisa kembali kepada Kristus. Mereka bisa kembali kepada kebenaran. Karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apapun. Di luar Yesus semuanya kita tidak bisa berjalan sendiri. Hanya di dalam Yesus ada kepastian, ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.